Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita kembali ke pelajaran bahasa Belanda untuk pertemuan pasca mid semester. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di pelajaran Het Staatsrecht ya di halaman 105. Silakan Anda buka bukunya di halaman 105. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin kembali mengingatkan bahwa kita akan membahas beberapa kalimat dan kemudian kalimat itu saling berangkai ya mengenai hukum tata negara. Nah, hanya sekedar untuk mengingat juga ketika kita memahami suatu kalimat maka kita harus tahu bagaimana konstruksi kalimat tersebut. Setidaknya kita mengenal ada 3 jenis kalimat dalam bahasa Belanda, yaitu kalimat berita biasa ya, dengan konstruksi kalimatnya adalah subjek, PV, dan res, seperti itu. Ya, dan kemudian juga ada kalimat inversi ya, dengan konstruksi kalimatnya adalah res dan subjek bertukar tempat gitu ya. Res dan subjek bertukar tempat. Jadi dia akan menjadi res, PV, dan subjek ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita ingat juga adalah ada namanya kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang tidak membutuhkan pelaku dalam kalimat tersebut ya. Sehingga dia menjadi konstruksinya adalah subjek plus worden ya. Jadi kalau Anda ada bertemu dengan kata-kata worden atau word di dalam suatu kalimat ya, maka yakinlah itu adalah kalimat inversi. Maaf, kalimat pasif. Oke. Kemudian maaf. Ada resnya di sini. Kemudian ada verb 3. Verb 3 gitu ya. Atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi ada subjek ya, kemudian plus worden dan kemudian plus res ya, dan plus verb 3 ya. Nah, atau bisa saja itu terbalik. Jadi bisa saja kalimat pasif yang bentuknya inversi, di mana resnya didahulukan tapi tetap ada worden atau word dan kemudian ada verb 3. Terkadang tidak hanya sekedar word dan worden ya, tapi ini sangat jarang. Bisa juga kadang-kadang sein, tapi cukup jarang sebenarnya ya. Digantikan oleh sein. Oke, baik. Silakan dibuka buku Anda di halaman 105. Saya akan bacakan satu persatu kalimatnya ya, Anda bisa menyimak. Yang pertama adalah het staatsrecht vormt een onderdeel van het publiekrecht net als het strafrecht. Het staatsrecht vormt een onderdeel van het publiekrecht net als het strafrecht. Oke. Nah, di kalimat satu ini ya, kita temukan bahwa arti terjemahan dari het staatsrecht vormt een onderdeel van het publiekrecht net als het strafrecht, ada di mana het staatsrecht itu menjadi predikatnya ya. Kemudian het strafrecht, het form adalah menjadi PV-nya ya, merupakan gitu. Di sini merupakan form. Kita terjemahkan dengan merupakan. Kemudian een onderdeel ya, bla 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 bla, itu kemudian menjadi res ya, itu adalah resnya. Jadi ini adalah konstruksi kalimat biasa ya. Kalau untuk kata tugas dan kata penuh Anda bisa langsung mengenalnya ya. Kata tugas adalah kata yang berdiri sendiri dan dia tidak terpengaruh oleh subjek maupun tenses begitu ya. Dan dia biasanya tidak berubah gitu, dan dia terdiri dari 3 kata atau ya paling banyak 5 kata. Biasanya itu kata tugas. Di sini adalah het
ya. Kemudian ada aim, gitu. Kemudian ada fun, ada hurt lagi, ada aus, kemudian hurt lagi. Itu semuanya kata tugas. Selain dari itu, maka semuanya kata penuh. Oke, kita lanjut di kalimat 2. Saya akan bacakan kalimat 2 dan kemudian Anda bisa mencari terjemahannya nanti di kamus yang ada pada halaman 210 ya di buku ungu ini. Oke. Nah, het bevat de belangrijkste regel voor de ordening van het overheidsapparat. Oke. Terjemahannya adalah nah, ini kira-kira terjemahan yang bisa kita buat untuk kalimat 2 gitu. Kemudian kita lihat subjeknya dari terjemahan kita bisa menentukan subjek. Subjek di sini adalah hal tersebut ya, hal tersebut. Oke, hal tersebut kita lihat di sini adalah het begitu. Kemudian memuat, ya memuat, memakai, menggunakan, ya kita tahu itu kata kerja dan ini bisa dijadikan PV begitu ya, PV. Oke. Nah, kemudian de belangrijkste regels dan selanjutnya itu adalah res. Oke. Jadi konstruksi kalimat nomor 2 masih tetap konstruksi kalimat berita biasa begitu. Nah, kemudian untuk nomor 3 ya. Saya akan bacakan. In het staatsrecht worden de burgerlijke rechten en vrijheden beschreven. Oke. In het staatsrecht worden de burgerlijke rechten en vrijheden beschreven. Nah, ini kalimat yang diawali dengan kata keterangan. In het staat. Ya, in het staat. Oke, kita akan coba terjemahkan. Karena ini diawali oleh kata keterangan, ya, seperti saya sampaikan tadi, maka in het staatsrecht itu kita masukkan dalam kategori res. Ya. Kemudian worden, setiap ada kata worden, seperti saya sampaikan, ini adalah bentuk kalimat pasif. Ya. Nah, jadi ini kita tentukan ini adalah PV-nya ya. Kemudian ada burgerlijke rechten en vrijheden itu adalah menjadi subjek dari kalimat ini. Jadi dia bertukar tempat karena ini kalimatnya kalimat inversi, resnya di depan, PV-nya di tengah, kemudian subjek di urutan berikutnya. Beschreven menjadi apa? Ya, beschreven tentu saja menjadi predikat. Oke. Nah, di dalam kalimat ini kita sudah mengenal adanya predikat ya. Nah, selanjutnya kita juga lihat rechten en vrijheden. Itu rechten itu kita terjemahkan dengan hak-hak. Jadi artinya plural ya, jamak dia. Bukan hak, bukan satu tapi jamak. Oke. Vrijheden juga seperti itu kebebasan dalam bentuk jamak. Oke. Nah, nomor 4 saya akan bacakan. Die zijn vastgelegd in bepaalde artikelen van de grondwet. Die zijn vastgelegd in bepaalde artikelen van de grondwet. Oke, kalimat 4 ini kita bisa terjemahkan dengan, nah, itu ditetapkan dalam pasal-pasal tertentu pada Undang-Undang Dasar, begitu ya. Di sini masih kalimat berita biasa, ya. Dan selain kalimat berita biasa, ini juga kalimat pasif karena ada sein di sini. Oke. Nah, kita lihat kita bisa mengkategorikan di sebagai subjeknya, ya. Karena kalimat berita maka subjek pasti di depan. Selain berita ini juga kalimat pasif, maka sein pasti menjadi PV. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa setiap kali ada sein ataupun worden dalam sebuah kalimat, maka sein atau worden akan menjadi PV. Dan satu lagi hal yang juga harus diingat adalah PV itu adalah suatu kata kerja yang paling dekat dengan subjek. Biasanya seperti itu. Ya. Oke, vastgelegd apa? Vastgelegd itu kita kategorikan dengan predikat karena dia diterjemahkan dengan ditetapkan. Ya. Ditetapkan itu adalah kata kerja. Jadi dia kita bisa golongkan menjadi predikat. Kenapa? Karena
sudah ada PV di dalam suatu kalimat. Jadi apabila ada PV dalam kalimat, maka kata kerja lain akan menjadi predikat. Kemudian ada in, bepaalde, bla bla bla, itu kita golongkan menjadi res tentunya, ya, karena tidak ada fungsi lain. Predikat sudah ada, subjek sudah ada, dan PV juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita lanjut di kalimat ke 5. Saya akan bacakan kalimat 5, Anda bisa simak. Oké, in de zogenaamde organieke wetten worden de grondwetsartikelen uitgewerkt. Ja? In de zogenaamde organieke wetten worden de grondwetsartikelen uitgewerkt. Nah, kita bisa terjemahkan seperti ini kira-kira. Ya, ini kalimatnya juga diawali dengan in, berarti ini adalah kata keterangan. Sehingga kita bisa masukkan di sini sampai ke whether, ini adalah keterangan. Oke. Kemudian worden, ketika ini bentuknya adalah res, PV, dan kemudian subjek yang menjadi konstruksi kalimat inversi, maka tentu saja worden kita bisa kategorikan menjadi PV. Dan selanjutnya, subjeknya mana dari kalimat ini? Subjeknya adalah de grondwetsartikelen. Ya, de grondwetsartikelen, atau kita terjemahkan dengan pasal-pasal undang-undang dasar. Ya, pasal-pasal undang-undang dasar. Selanjutnya ada masih satu kata lagi, uitgewerkt. Uitgewerkt ini kita menerjemahkannya dengan diuraikan. Diuraikan. Berarti ini masuk kategori kata kerja. Sehingga kata kerja uitgewerkt bisa dimasukkan ke dalam predikat karena sudah ada predikat ataupun kata kerja lain di dalam kalimat 5 ini yang berfungsi sebagai PV, begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalimat 6. Saya akan bacakan. De kieswet, de provinciewet en de gemeentewet worden ook tot het staatsrecht gerekend. Oke, kalimat 6 kita bisa kalimat 6 kita bisa menerjemahkannya kurang lebih seperti ini. Nah, undang-undang pemilu, undang-undang provinsi, undang-undang kota praja digolongkan juga ke dalam hukum tata negara, begitu. Ya, de kieswet kita terjemahkan dengan undang-undang pemilu. De provinciewet kita terjemahkan dengan undang-undang provinsi. Kemudian de gemeentewet, ya, kita terjemahkan dengan kota praja. Dan gerekend kita terjemahkan dengan digolongkan, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat mana yang menjadi PV-nya. Kita cari PV-nya dulu. Oke. Kita ketemu worden, ya worden menjadi PV-nya. Oke. Kemudian subjeknya mana? Nah, ini adalah kalimat berita biasa. Sehingga subjeknya tentu sebelah kiri dari PV, ya. Di sini di the kieswet, the provinciewet, and the gemeentewet itu menjadi subjeknya. Kemudian gerekend itu menjadi predikat, ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah tadi terjemahkan digolongkan ke dalam, berarti kata-kata digolongkan, menggolongkan itu bentuk dari kata kerja lain, ya. Karena di sini ada PV-nya, berarti gerekend itu dimasukkan ke dalam predikat. Oke. Nah, selanjutnya ook tot het staatsrecht kita bisa masukkan ke dalam res atau sisa dari kalimat. Oke. Nah, kita masuk di kalimat 7, ya. Saya akan bacakan kalimat 7, ya. In de grondwet worden de grondrechten van de burger opgesomd. In de grondwet worden de grondrechten van de burger opgesomd. Oke. Kira-kira terjemahnya adalah seperti ini, ya. Nah, di dalam undang-undang dasar, kita lihat di sini ada grondwet. Grondwet artinya adalah undang-undang dasar. Di dalam undang-undang dasar disebutkan hak-hak dasar. Grondrechten. Grondrechten adalah hak-hak dasar. Oke. Di dalam undang-undang dasar disebutkan hak-hak dasar dari warga negara. Ya, ada opgesomd. Opgesomd kita terjemahkan dengan disebutkan. Oke, jadi ini adalah konstruksi kalimat inversi karena didahului oleh keterangan. Dan ini juga adalah konstruksi kalimat pasif karena ada worden. Ya, oke. Seperti halnya di kalimat 3 dan kalimat 5, ya, seperti yang di atas.
dari in the Grondwet sampai in the Grondwet ini kita masukkan kategorinya adalah keterangan, ya, keterangan. Oke, dia res. Kemudian Woorden kita masukkan ke dalam kategori PV, ya, dan de grondrechten van de burger tentu dia menjadi subjek, di mana konstruksi kalimat inversi, subjek dan keterangan itu bertukar tempat, seperti yang saya sampaikan. Dan kemudian predikat adalah opgesom adalah predikat. Nah, kita lanjutkan di kalimat 8. Saya akan bacakan. Die kan alleen worden gewijzigd via een speciale procedure. Kita bisa menerjemahkannya dengan itu hanya dapat diubah melalui prosedur khusus. Ya. Nah, apa yang diartikan oleh itu atau apa yang digantikan oleh itu? Kita bisa lihat di sini yang digantikan oleh itu, kita bisa merujuk pada kalimat 7, ya. Kita akan membaca coba kalimat 7. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan hak-hak dasar dari warga negara. Kemudian itu hanya dapat diubah melalui prosedur khusus, begitu. Nah, setidaknya kita mengetahui bahwa yang dimaksud oleh itu di sini adalah menggantikan hak-hak dasar dari warga negara, ya. Jadi seperti refer to, begitu kira-kira. Oke, kita lihat di kalimat 8 mana yang menjadi subjek. Di itu bisa menjadi subjek. Nah, kemudian perhatikan PV-nya kan, ya. Kenapa kan? Karena itu yang paling dekat dengan subjek, ya. Kemudian worden gewezen. Nah, ini menjadi predikat. Ya, menjadi predikat. Kenapa worden tidak menjadi PV lagi? Karena sudah ada kan. Kan itu adalah salah satu dari kata kerja bantu, ya, yang asal katanya atau yang kata dasarnya adalah kunnen. Oke. Worden gewijzigd itu kita terjemahkan dengan diubah. Diubah itu artinya worden gewijzigd. Nah, selanjutnya in speciale via in procedure itu adalah kata keterangan, ya. Ini juga alleen merupakan keterangan. Alleen kita terjemahkan dengan hanya. Oke, kita masuk di kalimat 9. In de Verenigde Staten kan de grondwet niet worden gewijzigd. In de Verenigde Staten kan de grondwet worden In de Verenigde Staten kan de grondwet niet worden gewijzigd. Kita menerjemahkannya dengan di Amerika Serikat, ya, Undang-Undang Dasar tidak bisa dirubah. Oke. Di Amerika Serikat Undang-Undang Dasar tidak bisa dirubah. Kembali, ini kalimat yang versi ya, ada in di depannya, ya. Jadi biasanya kalau kata ke depan itu berada di depan suatu frasa, maka biasanya katanya semuanya menjadi inversi atau menjadi keterangan, gitu ya. Nah, maka di sini kita terjemahkan ini adalah keterangan. Kemudian kan, sekali lagi dia yang menjadi PV. Kenapa? Karena dia yang di tengah-tengah ya antara keterangan dengan subjek. Dia bertukar tempat gitu ya, subjek dan keterangan ketika kalimat ini menjadi kalimat inversi. Nah, kemudian subjek yang mana? In de grondwet. Nah, worden gewijzigd sebagai apa? Kembali dia menjadi predikat. Oke. Selanjutnya adalah kalimat nomor 9 yang berikutnya. Kalimat 9 ini terdiri dari dua kalimat. Ya, yang pertama kalimat satu itu kalimat utama, yang kedua itu kalimat kedua. Jadi ini bentuknya kalimat majemuk begitu kira-kira. Oke. Saya akan bacakan. Daar kan alleen een aanvulling op de grondwet gemaakt worden. Daar kan alleen een aanvulling op de grondwet gemaakt worden. Oke, kira-kira terjemahannya adalah di sana hanya dapat dibuat penambahan pada Undang-Undang Dasar, gitu. Oke, kalau kita gabung 9A dan 9B kira-kira menjadi di Amerika Serikat Undang-Undang Dasar tidak dapat dirubah. Di sana hanya dapat dibuat penambahan pada Undang-Undang Dasar. Oke. Nah, kalimat yang nomor 2 ini dia sebenarnya tidak memiliki subjek. Subjeknya tetap adalah de grondwet. Oke, de grondwet. Nah, jadi kita hanya menemukan di sini ada PV. Oke.
karena ini bentuk kalimat kedua, jadi kalimat kedua itu harus ada PV-nya juga. Dan kemudian ada predikat, ya, masih sama, gemaakt worden, itu bentuk kalimat pasif, menandakan dia adalah kalimat pasif. Nah, selain daripada itu, maka ini kita kategorikan dengan res. Tentu saja kategorinya adalah res. Oke, kita masuk di kalimat 6, di kalimat 10. Kita masuk di kalimat 10. Oke. De eerste skate van de Nederlandse grondwet is geschreven in 1812. De eerste skate van de Nederlandse grondwet is geschreven in 1812. Kira-kira kita bisa terjemahkan dengan rancangan pertama Undang-Undang Dasar Belanda ditulis pada tahun 1812. Oke. Penyebutan 1812 dalam bahasa Belanda adalah 1812. Jadi biasanya mereka menyebutkan dua angka ya. 18 disebutkan, kemudian ada 100 artinya 100, kemudian baru 12 disebutkan. Ya, yang kedua. Oke. Nah, menjadi subjeknya yang mana? Ya, de eerste skate van Nederlandse grondwet. Oke, ini sederhana, cukup sederhana sebenarnya. PV-nya mana? PV-nya is. Is atau zijn biasanya. Ya, jadi ada is, ada worden, ada zijn gitu. Jadi biasanya mereka menjadi PV, selalu menjadi PV. Jadi ketika dalam sebuah kalimat Anda menemukan ada is, zijn atau worden itu biasanya mereka yang menjadi PV. Geschreven apa? Geschreven kita terjemahkan dengan ditulis, ya, ditulis. Sehingga kita bisa menentukan dia menjadi adalah predikat. Apalagi in, ya, 18, bla bla bla. Tentu ini menjadi keterangan waktu ya. Keterangan waktu. Oke, sampai di sini demikian perkuliahan kita mengenai halaman 105 Hartstaatrecht. Baik, sampai di sini perkuliahan kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi.